Selamat pagi para mahasiswa. Salam sehat dan bahagia hari ini. Kita akan masuk di dalam kuliah topik pertama dari mata kuliah genetika dan pemulihan ikan. Sebagaimana kita sudah melakukan kontrak perkuliahan pada minggu yang pertama, maka hari ini kita akan mulai dengan topik 1 yang membahas tentang pendahuluan. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mengingatkan kepada saudara-saudara kembali bahwa beberapa pustaka wajib yang perlu Anda cari dan mempelajarinya baik sebelum kuliah maupun setelah kuliah berlangsung. Dan pustaka-pustaka ini akan kita gunakan sepanjang semester perkuliahan kita ini, sebagaimana ada pada bagian kita slide ini, dan Anda akan mencoba untuk memperolehnya baik secara fisik di perpustakaan ataupun secara online di website-website yang perlu Anda telusuri. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian genetika dan pemulihan ikan. Dalam kamus genetika yang disusun oleh King dan Stanfield 2002 tertulis bahwa genetika adalah suatu studi ilmiah tentang hereditas, the scientific study of heredity, dan pemulihan atau breeding adalah pengembang biakan hewan dan tanaman secara terkendali, the controlled propagation of animals and plants. Nah, perkuliahan kita memiliki skop pada genetika dan pemulihan dalam bidang perikanan. Sekali lagi, skop perkuliahan kita dalam mata kuliah ini adalah genetika dan pemulihan dalam bidang perikanan. Konsep berikut adalah seberapa relevankah penelitian genetika dengan bidang perikanan. Sebagian besar ikan yang dikonsumsi manusia diperoleh melalui eksploitasi populasi-populasi yang berada di alam dan bersifat liar. Kita tidak perlu melestarikan populasi ikan dengan tidak menggunakan ikan-ikan tersebut. Akan tetapi, kita harus mengembangkan cara-cara bagaimana menggunakannya agar populasi-populasi ikan tersebut bisa memberikan hasil yang optimal secara berkesinambungan. Oleh karena itu, manajemen perikanan sebenarnya adalah meliputi keprihatinan seorang nelayan atau pembudidaya sampai ke masalah yang bermuara ke internasional. Jadi ini manajemen perikanan ini bukan hanya untuk kepentingan seorang nelayan saja, tapi ini mempunyai dampak sampai ke tingkat internasional. Jadi apa sebenarnya tujuan kita mempelajari genetika di bidang perikanan? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dengan belajar genetika perikanan, kita bisa memahami
menginterpretasi dan menggunakan analisis genetika dalam bidang perikanan. Yang kedua adalah kita memahami genetika spesies air dan belajar bagaimana kerjanya sistem tersebut. Mengapa kita peduli tentang genetika dalam bidang perikanan? Alasan yang pertama adalah gen-gen mengontrol dan menjelaskan setiap fungsi biologi dari suatu organisme. Misalnya dalam menentukan bagaimana harus bertahan hidup dan berkembang biak, to survive and reproduce. Yang kedua, bahwa interaksi gen, genetika, dan manipulasi sumber daya alam. Misalnya dampak pengelolaan terhadap sumber daya alam, pengaruh-pengaruh yang bertalian dengan pengembangan budidaya, memakai spesies eksotis, yakni yang tidak asli dari suatu daerah, untuk membuat sumber daya baru, serta pengembangan budidaya secara komersial. Sejarah singkat analisis genetika dalam bidang perikanan. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, di Cina sudah ada yang mengenal garis-garis besar atau pedoman dalam seleksi ikan. Kemudian tercatat hasil kerja dengan ikan hias di akuarium tahun 1919 serta penentuan seks pada ikan di akuarium pada tahun 1925. Kemudian ada pula kajian terapan, misalnya untuk mengetahui daya tahan terhadap penyakit pada ikan trout, pengaruh keturunan terhadap musim memijah, serta perbedaan populasi yang juga dilakukan pada ikan trout. Kita masuk pada sebuah poin pembahasan kita adalah mengapa genetika tidak atau belum banyak digunakan dalam bidang perikanan. Ada dua sebab, yaitu yang bersifat mental dan yang kedua adalah bersifat fisik. Yang bersifat mental adalah kurang tenaga terlatih, adanya mistik tentang genetika, serta kurang paham akan hubungan antara genetika dan riwayat hidup. Jadi poinnya di sini adalah genetic and life history itu masih kurang dipahami. Sedangkan yang bersifat fisik karena memerlukan ketepatan teknik pemeliharaan, kurangnya fasilitas yang memadai dan tepat, serta kurangnya cara pengukuran yang objektif tentang keragaman genetis. Ambil misal, sampai tahun 1950-an dikenal ukuran pertumbuhan panjang, lebar, dan persyaratan utama untuk kesuksesan analisis genetika di bidang perikanan, yakni pertama adalah keragaman secara biologis dan harus juga bisa menjelaskan hubungan biologis, misalnya antara tetua dan filial atau antara dua spesies di populasi yang berbeda. Bagaimanakah ikan atau spesies air memenuhi persyaratan tersebut di atas? Nah,
Segi positif dari ikan bagi analis genetik adalah mudah disilang, jumlah yang banyak diperoleh dari persilangan tunggal, serta banyaknya keragaman yang tampaknya sangat jelas. Sedangkan secara negatif, bahwa daur hidup yang agak panjang serta kesulitan di dalam pemeliharaan. Demikian kuliah kita pada hari ini dengan topik pendahuluan mengenai pengertian, relevansinya dengan bidang perikanan, serta persyaratan-persyaratan penting yang dibutuhkan di dalam kajian-kajian genetika dan pemeliharaan di bidang perikanan. Terima kasih dan sampai jumpa di topik perkuliahan berikutnya. Salam sehat.